Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya di channel pengembangan diri seputar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, dan ilmu gendam. Nah, saya akan jelaskan efek perubahan ketika orang diterapi dengan metode ilmu gendam atau dengan ilmu hipnotis. Seberapa cepat efeknya. Dan tentunya ini merupakan topik yang sangat menarik ya. Oleh karena itu, silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda paham tentang materi yang saya sampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan saya, baik secara privat atau kelas pelatihan jarak jauh. Dan apabila Anda ingin bergabung, silakan Anda hubungi nomor yang ada di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Nah, banyak orang bertanya kepada saya, Mas, seberapa cepat efek perubahan ketika orang itu digendam, diterapi dengan metode ilmu hipnotis atau dengan metode ilmu hipnoterapi. Nah, ini banyak ya belum mengetahui tentang efek perubahannya. Nah, efek perubahan ketika orang yang sudah dihipnoterapi atau digendam dengan metode hipnotis energi atau gendam terapi. Nah, efek perubahan yang pertama itu seperti ini ya. Jadi ada yang perubahannya itu instan. Nah, instan ini ketika selesai digendam atau selesai diterapi atau dihipnoterapi, dia langsung merasakan perubahan nyata di dalam dirinya. Jadi langsung instan. Itu biasanya untuk kasus-kasus yang ringan ya. Jadi setiap orang itu juga berbeda-beda kondisinya. Jadi ketika dihipnoterapi atau digendam dengan metode terapi gendam, nah dia langsung ada efek perubahan langsung. Jadi langsung kelihatan nyata ya perubahannya. Jadi merasa lebih percaya diri, lebih fresh, berbeda ketika sebelum digendam atau sebelum dihipnoterapi. Jadi perubahannya bisa secara instan ya. Itu apabila mengikuti pola yang pertama. Pola yang kedua itu perubahannya dia bertahap ya. Jadi apabila orang diterapi atau dengan metode ilmu gendam atau hipnoterapi, dia perubahannya sedikit demi sedikit. Jadi pelan dia merasa perubahan sangat nyata. Biasanya sesi kedua atau sesi ketiga baru dia merasa benar-benar plong permasalahannya. Jadi memang ada orang itu diterapi dia bertahap. Jadi setiap orang kondisinya juga berbeda-beda. Ini dipengaruhi oleh kesadarannya masing-masing ya. Tergantung dari kejiwaan, psikisnya, pola pikirnya itu sangat menentukan ketika orang diterapi dengan metode hipnotis energi atau dengan metode ilmu gendam, bahkan juga diterapi dengan hipnoterapi secara modern. Jadi perubahannya bertahap. Jadi hari ini misal diterapi dia perubahannya sekitar 25%, besoknya naik lagi 50%, besoknya lagi naik 75%, naik lagi sampai 100%. Jadi setiap orang itu beda-beda. Kalau yang pola pertama itu langsung kelihatan perubahannya, ada yang dia perubahannya dia bertahap. Nah, apapun perubahannya ini wajib kita syukuri ya, atau kita apresiasi. Jadi ketika kita sudah berhasil menerapi ada sedikit perubahan, nah ini wajib syukuri. Seperti itu. Ketika disyukuri, yang terjadi adalah itu akan menjadi reward di dalam diri seseorang yang diterapi sehingga dia akan lebih semangat lagi di terapi. Terus yang ketiga, pola perubahannya dia stagnan ya. Jadi stagnan itu seperti ini. Ketika di terapi pertama dia setelah terapi ya biasa saja, tidak ada efek-efek apapun. Seperti itu. Tapi ketika bangun tidur atau pas 1 minggu atau 2 minggu atau bahkan 1 hari setelah diterapi, 3 hari ya biasanya, dia merasa perubahan di dalam dirinya itu mulai lega, mulai semangat, mulai antusias lagi, mulai berpikirnya menjadi tenang. Jadi macam-macam ya setiap orang ketika selesai terapi itu. Jadi tergantung dia pakai pola yang mana. Stagnan itu dia pelan sekali perubahannya, tapi cepat atau lambat perubahan itu pasti terjadi. Jadi ketika orang yang diterapi itu ada 3 metode perubahannya. Jadi memang perubahannya itu langsung instan, kelihatan nyata. Ada yang dia perubahannya bertahap, pelan-pelan, ada juga yang stagnan. Hari ini lama, besok baru merasa perubahan, besoknya perubahan lagi seperti itu. Jadi semuanya tergantung dari kondisi kejiwaan kliennya masing-masing, karena ini merupakan kontra upaya ya. Jadi tidak bisa disamaratakan setiap orang. Sama halnya orang yang kita hipnotis itu ada yang cepat, ada yang lambat memasuki kondisi trannya. Jadi setiap orang itu beda-beda. Nah, jadi tidak bisa disamaratakan ya satu sama lainnya. Dan ini semuanya tergantung dari pola pikir, kejiwaan, tingkah laku orang yang kita terapi.
Nah, dengan memahami ini maka kita akan mudah sekali ketika kita mau membantu orang lain. Apakah orang ini perlu 1 kali sesi, 2 kali sesi, atau 3 kali sesi. Setiap orang itu berbeda ya, tidak bisa disamaratakan. Samanya orang itu berobat ke dokter. Nah, berobat ke dokter itu ada yang 1 kali sembuh, 2 kali sampai 3 kali. Bahkan perlu penanganan yang lebih serius lagi dibawa ke rumah sakit. Dan tentunya juga seperti itu ya dalam kontra upaya penyembuhan itu. Jadi tidak bisa disamaratakan setiap orang ketika di hipnoterapi. Dengan memahami ini maka kita bisa mengekstra dalam membantu orang lain. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang efek perubahan ketika orang dilakukan yang namanya hipnoterapi. Jadi beda-beda ya, tidak bisa langsung semuanya aku pengen seperti ini, pengen seperti ini. Bukan seperti itu, karena setiap orang itu ada polanya masing-masing tergantung dari kejiwaannya. Dan semua ini yang mengetahui adalah si penghipnotis ya, atau seorang hipnoterapis yang sudah mempelajari keilmuannya. Ketika memahami itu, maka ini biasanya disampaikan ke kliennya, apakah perlu 1 kali sesi, 2 kali, atau 3 kali. Dan setiap orang itu juga beda-beda ya. Dari sini kita akhirnya paham ya, bahwa efek perubahan di terapi ini dia berbeda-beda. Ada yang stuck, ada yang langsung berubah, ada yang perubahannya itu dia pelan-pelan seperti itu. Samanya ketika saya membantu klien saya, dia tidak pandai matematika, alias dia ketakutan ketika mengerjakan sesuatu, dia nggak fokus. Ketika dapat nilai dia disembunyikan. Setelah saya hipnoterapi, saya bantu atasi permasalahannya. Nah, itu terjadinya bisa pelan-pelan. Yang pertama, ketika dia ditanya oleh orang tuanya, mana nilai ujiannya yang dulunya itu disembunyikan, tapi sekarang sudah tidak disembunyikan. Dia sudah mulai rajin untuk belajar, rajin untuk les, dan banyak hal lainnya ya. Jadi seperti itu. Ada juga yang ketika setelah di hipnoterapi dia langsung percaya diri, langsung senang, langsung semangat untuk belajar. Ada yang perlu dorongan oleh orang tua. Dan setiap orang itu beda-beda, tidak bisa disamaratakan. Samanya kayak orang sekolah itu loh. Ada yang pandai cepat langsung menangkap pelajaran, ada dia yang lambat, ada dia tidak mendengarkan sama sekali. Dan itu semuanya ya seperti itu alaminya. Dan dibantu dengan hipnoterapi, maka akan dibantu penyelesaian masalahnya. Apakah karena dia ada trauma atau ketakutan, atau karena dibully oleh temannya, itu biasanya mempengaruhi ya dalam proses pembelajaran. Nah, begitu juga dengan hipnoterapi seperti ini. Ketika orang datang ke tempat saya lihat dulu orangnya ini seperti apa pola pikirnya, perlu berapa kali sesi, seperti itu. Dan semua ini juga dijelaskan di kelas pelatihannya. Dan apabila Anda ingin mempelajarinya lebih lengkap, membantu keluarga Anda, membantu diri Anda sendiri, contoh Anda terbebas dari mental block atau mental penonton sukses, ragu-ragu, kurang yakin, kurang tenang, kurang fokus, atau masih ragu dalam hal beraktivitas lainnya, atau kecemasan berlebihan. Nah, ini bisa dibantu dengan hipnoterapi. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya Iri, Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.